Ya oke, kita kembali lagi dengan pelajaran teknik animasi 3 dimensi ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin ya, masih dengan bab 4 tentang material 3D. Nah, langsung saja kita buka file latihan terakhir yang kemarin ya. Kita ini ya melakukan setting view pada ini kamera ya, pada objek 3D-nya. Jadi kelihatan nanti seperti ini. Nah, untuk kali ini kita akan coba dulu memberikan ini ya, HDR background serta tekstur pada kain. Nah, untuk itu kalian bagi yang belum download ya, atau yang kemarin kebingungan cara downloadnya bagaimana ya. Untuk tekstur HDR, untuk HDR backgroundnya kalian bisa download di HDRI Heaven di sini ya. Ini gratis, kalian tinggal nanti browse aja. Di sini ada kurang lebih 200 HDR background ya, seperti ini. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan objek yang kita buat ya, karena kita kemarin bikinnya itu meja ya, meja dan botol serta gelas. Jadi itu biasanya lebih cocok pada indoor ya. Nah, nanti tinggal sesuaikan background mana yang bagus ya. Nah, jangan pula nanti seperti halaman gereja atau halaman rumah sakit ya, jadi kan kurang masuk. Nah, kalau saya itu kemarin seperti ruang tamu atau ruang bacaan ya. Nah, jadi akan lebih cocok nanti posisi mejanya. Nah, nanti kalian tinggal klik ya. Tinggal klik salah satu. Kalau sudah ya download. Kalau saya kemarin yang 2K ini ya. Saya pilih yang 2K, nanti tinggal download filenya. Nah, kemudian untuk bagian tekstur pada kain ya. Kalau tekstur kain itu saya downloadnya di sini, Texture Heaven ya. Nanti kalian tinggal browse lagi teksturnya. Nah, di sini nanti akan banyak untuk beberapa tekstur objek ya, karena kita untuk kain itu menggunakan yang fabric ya. Nanti ada banyak tekstur kainnya ya, ada yang dalam bentuk kulit ya dan segala macam. Kalau saya kemarin pilihnya yang fabric pattern ya. Nanti tinggal download. Kalau yang download all maps ini dia nanti dalam bentuk WinRAR ya, seperti ini ya. Jadi kalau kalian buka nanti dia ada banyak, ada 6 ya. Di sini ada 6 file ya, tinggal dipilih nanti kalian cocoknya yang mana ya. Nah, kalau sudah kalian download, kita akan lanjutkan ya. Nah, kita aktifkan dulu bagian kameranya. Kalau sudah, kita pilih tab world yang di sebelah kanan sini ya, yang ada gambar bumi. Kemudian kita klik use nodes ya. Use nodes, kemudian nanti di sebelah color di sini ada lingkaran kecil ya. Bulat kecil ini kita klik, kemudian kita pilih environment texture ya. Nah, kalau sudah, baru kita klik lagi open di bawahnya, kemudian cari file yang sudah kita download tadi, HDR-nya ya. Nah, di sini saya yang di ruang bacaan ya, HDR-nya. Kalau sudah diklik, kemudian open image. Nah, kalau belum kelihatan ya, kita pindah dulu ke mode ini, view shading ya. Nah, nanti jadi kelihatan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke tab shading juga ya, karena ini masih di layout, jadi kita pindah dulu ke tab shading ya. Nah, kalau sudah, kemudian di bagian bawah sini ya, di bagian sini objeknya kita ganti dulu jadi world. Nah, nanti bakal ada 3 nodes di sini ya, 3 nodes. Nah, kemudian kita klik nodes yang ini ya, yang HDR-nya kita klik, kemudian baru kita tambahkan nodes baru ya, tekan Ctrl T. Nah, kalau sudah ya, di bagian ini jangan lupa ya, di viewport shading ya, nanti kalian bingung karena nggak kelihatan. Nah, ini viewport shadingnya kita aktifkan dulu. Nah, baru kita lihat di sini di bagian mapping ya, ada rotation ya. Nah, rotation ini kita geser dulu di sumbu Z ya. Kita akan posisikan
objeknya itu biar kelihatan bagus ya. Saya masuk dulu deh ke kamera biar kelihatan. Nah, di sini saya cocokkan. Nah, misalnya seperti ini. Atau di sebelah sini deh. Nah, sebelah sini ya. Jadi nanti akan ada cahaya dari luar ya. Nah, supaya nanti kita bisa berikan bayangan pada objeknya ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita akan coba render image dulu deh ya. Kita akan render image. Nah, jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini masih polos banget ya, dan kainnya juga masih terlihat kilau sekali ya. Nah, ini akan kita coba pindahkan nanti ya. Nah, kita balik dulu. Kita akan posisikan ke bagian lampu ya. Kita balik dulu ke layout. Nah, untuk bagian lampu ini kita klik dulu lampunya ya. Lampunya ada di mana? Kita coba cari dulu lampunya. Nah, lampunya ada di sebelah sini ya. Nah, sedangkan kalau di background itu cahayanya di sebelah sini, jadi kita harus pindahkan ya. Karena kalau kita lihat dari view kamera ya, jadi berlawanan arah ya, pasti lampunya di daerah sini. Jadi kita pindahkan dulu lampunya. Kita masuk dulu ke view top ya. Kan lampunya di sini ya. Ini kita pindahkan dulu ya. Sorry, lampunya. Nah, ini kita pindahkan dulu, kita move. Kita pindahkan mungkin dia di sekitar sini ya. Di sekitar sini ya, kira-kira. Kemudian tekan R, ini kita untuk rotate cahayanya nembak kemana ya. Kalau saya sih ke sini ya. Nah, kemudian kita lihat lampunya sudah berpindah ya. Nah, kemudian kita pindah lagi viewnya ke left ya, ke sebelah kiri. Kemudian ya tinggal diatur lagi kalau misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah atau terlalu jauh. Ini misalnya kita posisikan seperti ini ya. Kemudian bisa kita rotate juga cahaya lampunya ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan bentuk bayangannya ya. Nah, ini belum kelihatan karena cahayanya belum kita ganti ya. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah di bagian tab object ya, atau di sini gambar bola lampu ya, object data properties, ini kita klik. Nah, kemudian ini kita ganti jadi matahari. Nah, kemudian ini memang jadi silau banget ya. Nah, strength-nya ini kita kecilkan dulu ya. Kita ganti jadi 10 kali ya. Ya. Atau kita ganti jadi 15, terlalu terang ya, tinggal disesuaikan saja. Kalau 2 terlalu kecil, ini kita ganti 7 kali ya. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa shadownya dicentang ya. Nah, kemudian kita lihat dulu di view kamera ya. Nah, kalau dilihat ini mungkin bayangannya terbalik ya. Ini karena tadi kita belum setting ke sun, jadi settingannya berubah lagi. Ini kita kembali lagi ke bagian view top ya. Bagian view top, nah itu cahayanya ke sana. Jadi bentuk bayangannya terbalik. Ini tinggal di rotate aja ya. Tinggal disesuaikan dengan arah bayangannya ya, karena kameranya ke sana jadi kita harus geser ke situ sedikit ya. Coba lagi. Nah, tinggal digeser ya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini agak jatuh ya, tinggal disesuaikan saja dengan posisi kameranya. Nah, ini terlalu miring ya. Nah, kita akan coba geser dari atas.
Nah, jadi nanti kelihatan seperti ini ya, karena cahayanya dari situ, jadi bentuk bayangannya nanti jatuhnya di sini ya. Ini tergantung posisi kalian punya HDR ya. Jadi kalau saya, karena cahaya lampunya dari sebelah sana, jadi jatuhnya ke dalam sini ya. Nah, kalau sudah, karena ini mejanya masih kelihatan terlalu mengkilap ya, terlalu silau, jadi kita klik dulu mejanya ya, alas kain ini ya, di bagian kain. Kalau sudah, kita masuk ke tab World lagi ya, di tab yang ada gambar bumi ini. Kemudian kita ganti spekularnya. Ini spekularnya kita kurangi ya, supaya dia nggak begitu silau. Nah, kalau ini terlalu kurang ya. Nah, saya kira-kira tinggal dikira-kira saja ya, mungkin segini cukup. Kemudian roughness-nya, di sini ada roughness ini kita tambahkan. Nah, jadi nanti dia kelihatan lebih tidak terlalu silau gitu ya, lebih tidak mengkilap kainnya. Nah ya, nah kira-kira seperti ini. Nah, baru kita akan tambahkan tekstur pada kainnya ya. Nah, kalau kita lihat kan kainnya ini masih seperti biasa gitu ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan teksturnya. Itu tinggal kita masuk ke dalam tab shading ya. Nah, kemudian kita pindah dulu ini word ini ke objek ya. Nah, kalau sudah, kainnya ini kita seleksi ya, bagian kain. Kemudian kita akan menambahkan node baru ya, yaitu bump namanya. Nah, caranya itu kita tekan shift A, kemudian search, ketik di sana bump, BUMP ya. Nah, nanti dia seperti ini. Kita zoom dulu. Nah, kemudian kita akan menambahkan node baru lagi dari bump ini. Nah, kalau sudah, kita lihat di bagian image texture ya, di bagian image texture di sini colornya itu menuju strength ya. Nah, kita akan ganti colornya itu menuju high ya, colornya itu ke high. Kemudian ini bump ya, dari normal ke normal ya. Jadi dari node bump itu ke node yang principal ya, BSDF. Jadi yang image texture yang color itu ke high, kemudian normal ini ke normal ya. Nah, baru di image texture ini kita buka file tekstur kain yang sudah kita download tadi ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau saya pilih yang pattern kain yang ini, kemudian open image ya. Nah, kalau ini kan masih kelihatan kasar sekali. Kemudian kita ganti dulu strength-nya ini, saya ganti jadi 0.2 ya. Kemudian di bagian ini mapping scale ya, di bagian mapping ini scale-nya saya seleksi semua, klik tahan blok ya. Kemudian kita ganti jadi 10 ya. Nah, baru kita lihat di bagian kainnya ini nanti teksturnya kelihatan seperti ini ya, ada bagian kasarnya. Jadi kalau kalian mau lebih kecil lagi atau lebih rapat lagi, ini bisa kalian tinggikan tuh, jadi akan kelihatan lebih halus lagi, mungkin seperti ini ya. Nah, jadi nanti ada tekstur pada kainnya, jadi kelihatan lebih jelas ya, mungkin 15 kalau saya. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba render image-nya. Ini kita balik dulu ke layout ya. Nah, kemudian di bagian tab render properties ya, ini rendernya coba kita ganti dulu jadi 32. Kemudian di bagian ini, di bagian output properties ya, ini persenannya kita ganti dulu jadi 50, jadi supaya dia agak lebih ringan ya. Nah, nanti baru kita coba render image ya. Nah, nanti akan tampilan seperti ini ya. Oke, kalian silahkan coba dulu latihan di rumah ya. Kalau sudah, silahkan di save atau di save as ya.
Oh iya, jangan lupa diusahakan untuk file ini ya, tekstur atau file HDR-nya itu dibiasakan diletakkan dalam satu folder ya, dengan file latihannya, supaya nanti tidak gagal ketika kalian mengopen filenya kembali ya. Oke, saya rasa itu dulu untuk latihan kita kali ini ya. Silahkan kalian coba. Kita akan lanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.